Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Asal Segala Spesies, karya Charles Robert Darwin. Topik, Bagian 1, Revolusi Ilmiah dan Krisis Epistemologis Pra-Darwin. Bagian 2, Latar Biografis, Pembentukan Kerangka Empiris Seorang Naturalis. Kawan, mari kita mulai pelayaran panjang ini, menyisihkan sedikit waktu menyusuri sejarah lahirnya gagasan paling mengguncang abad ke-19. Kini, kita buka bagian 1, titik awal dari seluruh perubahan itu, saat manusia masih memandang kehidupan sebagai sesuatu yang tetap, diciptakan sekaligus, dan sempurna. Inilah awal dari Revolusi Ilmiah dan Krisis Epistemologis Pra-Darwin. Bagian 1, Revolusi Ilmiah dan Krisis Epistemologis Pra-Darwin. Dunia sebelum Darwin, alam yang diciptakan sekaligus dan sempurna. Sebelum pertengahan abad ke-19, dunia berpikir dengan cara yang sangat berbeda dari kita sekarang. Alam dipandang sebagai rancangan yang lengkap dan tak berubah, diatur oleh tangan ilahi yang bijak. Setiap spesies memiliki tujuannya sendiri, seekor burung dibuat untuk terbang, seekor ikan untuk berenang, dan manusia untuk berpikir. Dalam pandangan ini, tidak ada yang bersifat kebetulan. Semua diciptakan sesuai rencana. Inilah yang disebut teologi alam, natural theology, yaitu pandangan bahwa alam semesta adalah cermin dari kebesaran Tuhan. Tokoh seperti William Paley dalam bukunya Natural Theology 1802 menulis bahwa dunia ini seperti jam tangan yang sempurna, dan Tuhan adalah pembuat jam itu. Kalau kita menemukan jam di tengah padang, kata Paley, tentu kita tahu jam itu tidak muncul begitu saja, pasti ada pembuatnya. Demikian pula dengan makhluk hidup, kerumitan mata manusia, sayap burung, atau struktur daun dianggap bukti adanya perancang agung. Namun di bawah keyakinan itu, sebenarnya ada kegelisahan yang tumbuh. Sains mulai menemukan hal-hal yang tidak sepenuhnya cocok dengan pandangan teologis ini. Fosil-fosil ditemukan di lapisan batu yang berbeda, menunjukkan bahwa kehidupan tampaknya tidak selalu sama dari masa ke masa. Beberapa spesies telah punah, sementara yang lain baru muncul. Bagaimana mungkin dunia yang sempurna memiliki ruang bagi kepunahan? Bayangan pertama perubahan, dari lamar ke geologi modern. Sebelum Darwin, sudah ada tokoh-tokoh yang mencoba menjelaskan perubahan spesies tanpa harus menyentuh ranah agama. Salah satunya adalah Jean-Baptiste Lamarck, seorang ilmuwan Prancis yang berani mengusulkan bahwa makhluk hidup berubah karena kebiasaan dan kebutuhan. Menurut Lamarck, jika seekor jerapah terus-menerus berusaha menjangkau daun tinggi, lehernya akan memanjang, dan sifat itu akan diwariskan pada keturunannya. Teorinya dikenal sebagai inheritance of acquired characteristics, pewarisan sifat yang diperoleh. Teori ini masih lemah secara bukti empiris, namun memiliki satu nilai penting. Lamarck adalah orang pertama yang berani mengatakan bahwa spesies tidak tetap. Dalam konteks zamannya, itu seperti mengguncang dasar kepercayaan publik. Sementara itu, bidang geologi mulai menyingkap rahasia lebih dalam. Ahli seperti James Hutton dan Charles Lyell memperkenalkan gagasan bahwa bumi tidak muda, tetapi sangat tua, terbentuk melalui proses lambat selama jutaan tahun. Lyell menulis dalam Principles of Geology 1830 bahwa hukum alam yang berlaku hari ini juga berlaku di masa lalu. Bumi berubah perlahan, bukan karena bencana besar yang tiba-tiba, melainkan karena akumulasi perubahan kecil. Inilah yang disebut uniformitarianisme. Bayangkan, kawan, betapa revolusionernya gagasan itu pada zamannya. Jika bumi berubah secara bertahap selama jutaan tahun, maka kehidupan di atasnya pun mungkin ikut berubah. Namun belum ada orang yang berani menarik kesimpulan sejauh itu. Krisis epistemologis, antara dogma dan data. Abad ke-19 awal adalah masa peralihan besar dalam sejarah pemikiran Barat. Sains telah berkembang pesat sejak revolusi ilmiah abad ke-17, dengan Newton, Galileo, dan Kepler membangun dasar hukum mekanika alam. Namun, semakin dalam manusia menyelidiki, semakin sulit mempertahankan keyakinan lama.
Ketika para geolog menemukan fosil makhluk laut di gunung tinggi, atau ketika ahli anatomi memperhatikan kesamaan struktur tulang antara manusia dan kera, mereka menghadapi pertanyaan yang mengguncang. Apakah mungkin semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama? Pertanyaan ini tidak hanya ilmiah, ia juga filosofis dan teologis. Jika semua makhluk berevolusi, di mana posisi manusia? Apakah manusia hanyalah salah satu hasil dari proses panjang tanpa arah, ataukah tetap makhluk pilihan? Disinilah letak krisis epistemologis, yaitu krisis cara manusia memahami pengetahuan dan dirinya sendiri. Krisis ini tidak serta-merta memunculkan Darwin, tetapi menjadi tanah subur di mana pemikir seperti dia bisa tumbuh. Ia lahir dalam dunia yang mulai ragu pada dogma lama, namun belum memiliki sistem baru untuk menjelaskannya. Munculnya sains alam sebagai jalan baru. Pada awal abad ke-19, universitas-universitas di Inggris dan Eropa mulai membuka ruang bagi penelitian empiris. Ilmu alam, yang dulu sekadar hobi kaum bangsawan, mulai berkembang menjadi disiplin serius. Ahli-ahli botani, zoolog, dan geolog mulai melakukan pengamatan sistematis, mengumpulkan spesimen, dan mencatat data dengan cermat. Sains modern sedang mencari bentuk. Dan di tengah iklim itulah Charles Darwin, anak seorang dokter kaya dari Shrewsbury, mulai menatap dunia dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Namun menariknya, Darwin tidak langsung menjadi ilmuwan. Ia tidak menemukan teori di ruang laboratorium, tetapi di lapangan, dalam perjalanan panjang mengelilingi dunia. Ia bukan ilmuwan yang menulis di meja, melainkan pengamat yang berjalan di antara batu, serangga, dan burung, mencatat, menimbang, dan meragukan. Penutup bagian, ketika dunia menunggu paradigma baru. Sebelum Darwin menulis satu kata pun, dunia sudah berada di tepi perubahan besar. Teologi alam masih kuat, namun retakannya mulai tampak di mana-mana. Lamarck telah menanam benih gagasan evolusi, Lyell membuka pandangan tentang waktu geologis yang panjang, dan krisis epistemologis membuat para ilmuwan gelisah mencari dasar penjelasan baru. Darwin tidak datang untuk menghancurkan keyakinan, melainkan untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh sistem lama. Mengapa kehidupan begitu beragam, namun tampak memiliki kesamaan mendasar? Dan dari situ, lahirlah satu kalimat sederhana namun abadi. From so simply a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved. Dari awal yang sederhana, bentuk-bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya telah, dan terus, berevolusi. Kalimat itu bukan sekadar kesimpulan ilmiah, tetapi cermin dari pergulatan batin manusia ketika berani mengganti keyakinan lama dengan keberanian berpikir yang baru. Kita lanjutkan perjalanan ini menuju bagian 2, bagian yang akan membawa kita menyelami kehidupan awal Charles Darwin, masa-masa di mana pengamatannya terhadap serangga, burung, dan bebatuan perlahan menumbuhkan kerangka berpikir seorang ilmuwan besar. Mari kita masuk dengan tenang, seperti seorang naturalis yang membuka halaman baru dari buku kehidupan. Bagian 2, latar biografis, pembentukan kerangka empiris seorang naturalis. Anak pendiam dari Shrewsbury. Charles Robert Darwin lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 di kota kecil Shrewsbury, Inggris. Ia berasal dari keluarga kaya dan terpelajar. Ayahnya, Robert Darwin, adalah seorang dokter sukses. Kakeknya, Rasmus Darwin, seorang dokter sekaligus penyair dan filsuf alam yang juga menulis tentang evolusi dalam bentuk puisi ilmiah jauh sebelum teori itu dikenal luas. Sejak kecil, Charles bukan murid cemerlang. Ia lebih suka mengamati hal-hal kecil yang luput dari perhatian teman-temannya, bentuk serangga, cara tumbuhan tumbuh, dan batu-batu aneh di kebun belakang rumahnya. Dalam catatan masa kecilnya, ia menulis betapa besar rasa ingin tahunya terhadap alam, namun juga betapa kecil minatnya pada pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ayahnya khawatir. Ia pernah berkata dengan nada kecewa, "Kau tidak peduli pada apapun kecuali anjing, burung, dan berburu. Kau akan mempermalukan keluargamu." Namun justru dari rasa ingin tahu kecil itu, terbentuklah akar dari seorang pengamat sejati. Dari dunia medis ke teologi, jalur yang tak direncanakan. Ketika beranjak remaja, Darwin dikirim ke Universitas Edinburgh untuk mempelajari kedokteran, mengikuti jejak ayahnya. Namun ia segera menyadari bahwa dunia medis bukan untuknya. Ia muak melihat pembedahan tanpa anestesi,
jijik pada darah, dan bosan pada kuliah kaku. Sebagai gantinya, ia justru tertarik pada kuliah zoologi dan geologi. Ia menghabiskan waktu di laboratorium Profesor Robert Grant, seorang ahli biologi yang diam-diam tertarik pada gagasan transmutasi spesies cikal bakal teori evolusi. Darwin belajar satu hal penting di sana, bahwa struktur kehidupan dapat dipelajari melalui pengamatan sistematis, bukan melalui kitab suci. Namun ayahnya kecewa atas kegagalan studi kedokteran. Maka Darwin dikirim ke Cambridge untuk belajar teologi agar menjadi pendeta gereja, profesi yang terhormat dan stabil. Ironisnya, disinilah justru pikiran ilmiahnya tumbuh paling kuat. Cambridge, dari iman ke alam. Di Cambridge, Darwin bertemu dengan dua sosok yang akan sangat memengaruhi arah hidupnya. John Stephens Henslow, seorang ahli botani dan pendeta, serta Adam Sedgwick, seorang ahli geologi. Henslow adalah sosok yang lembut dan bijak, mencintai sains sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Ia menanamkan kepada Darwin sikap ilmiah, mengamati terlebih dahulu, baru menilai kemudian. Sedgwick, sebaliknya, keras dan metodis, ia membawa Darwin ikut ekspedisi geologi di Wales, mengajarkannya cara membaca batuan sebagai catatan sejarah bumi. Di antara para pendeta ilmuwan ini, Darwin menemukan keseimbangan yang khas abad ke-19. Keimanan yang berpadu dengan empirisme. Mereka percaya bahwa mempelajari alam adalah cara memahami kebijaksanaan Sang Pencipta. Namun dalam diri Darwin, benih keraguan ilmiah mulai tumbuh. Jika Tuhan menciptakan segalanya sekaligus, mengapa bentuk-bentuk kehidupan tampak begitu adaptif terhadap lingkungannya, seolah berubah sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan? Pertanyaan itu belum ia jawab, tetapi sudah mengganggu pikirannya. Kecintaan pada koleksi dan keteraturan alam. Darwin adalah pengumpul sejati. Ia senang mengoleksi kumbang, kupu-kupu, fosil, dan bebatuan. Ia menulis surat kepada teman-temannya tentang penemuan kecilnya dengan antusias. Kegemarannya ini bukan sekadar hobi, melainkan latihan metodologis bagaimana mengamati, mencatat, dan mengklasifikasi. Di zaman itu, koleksi spesimen bukan hanya kesenangan pribadi, tetapi simbol keteraturan dunia. Setiap spesies dianggap memiliki tempatnya sendiri dalam rantai kehidupan, the great chain of being. Namun semakin banyak Darwin mengoleksi, semakin ia menemukan anomali, spesies yang mirip tapi tidak sama, variasi dalam satu jenis, dan perbedaan halus antara makhluk dari daerah berbeda. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan tidak sesederhana rantai tetap yang pernah ia pelajari. Ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalam keteraturan itu. Undangan yang mengubah segalanya, HMS Beagle. Tahun 1831 menjadi titik balik besar. Henslow, mentornya di Cambridge, menerima surat dari Angkatan Laut Inggris. Mereka mencari seorang naturalis muda untuk ikut pelayaran di kapal HMS Beagle, yang akan memetakan pesisir Amerika Selatan. Darwin awalnya ragu. Ayahnya menolak, khawatir perjalanan itu hanya akan membuang waktu. Namun setelah bujukan panjang, sang ayah luluh, dan memberi restu dengan satu syarat bahwa perjalanan itu berguna untuk masa depannya. Darwin tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah seluruh sejarah pengetahuan manusia. Ia naik ke kapal Beagle sebagai naturalis amatir, tapi pulang sebagai ilmuwan dengan pandangan yang sama sekali baru tentang kehidupan. Persiapan seorang naturalis, metode dan mentalitas. Sebelum berangkat, Darwin mempersiapkan diri bukan sebagai petualang, tetapi sebagai pengamat ilmiah. Ia membaca buku Charles Lyell, Principles of Geology, yang kelak menjadi fondasi cara berpikirnya bahwa bumi berubah secara perlahan dan konstan. Ia juga melatih dirinya untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, satu prinsip yang kelak menjadi ciri khas ilmiahnya. Dalam catatan pribadinya, ia menulis, "Saya bertekad untuk tidak mempercayai ide apapun kecuali jika ia datang dari pengamatan langsung dan pengujian terus-menerus." Prinsip sederhana ini yang kemudian menjadikan Darwin seorang empiris sejati. Ia bukan pencipta teori dari ruang sunyi, tetapi penyusun hipotesis dari ribuan pengamatan kecil. Refleksi akhir, dari rasa ingin tahu menuju revolusi ilmu. Pada akhir masa mudanya, Darwin adalah kombinasi yang unik. Ia memiliki rasa ingin tahu seorang anak, ketelitian seorang ilmuwan, dan keberanian seorang pemikir yang siap menantang arus. Ia tidak menolak iman,
namun juga tidak mau tunduk pada dogma tanpa bukti. Ia percaya bahwa alam memiliki keteraturan yang dapat dipahami, bukan sekadar diterima. Maka, ketika kapal Beagle akhirnya berangkat pada tanggal 27 Desember tahun 1831, ia tidak tahu bahwa dirinya sedang menuju pada penemuan yang akan mengganti fondasi seluruh biologi modern. Perjalanannya akan berlangsung 5 tahun, melintasi samudera dan pulau-pulau terpencil, mengumpulkan data, fosil, dan kebingungan. Dan di antara ombak, angin, serta batu-batu purba, ia mulai melihat satu hal yang kelak menjadi pusat pemikirannya. Bahwa kehidupan selalu berubah. Itulah, kawan, bagian awal dari kisah besar ini. Sebuah bagian yang memperlihatkan bagaimana rasa ingin tahu sederhana dapat membentuk dasar dari revolusi ilmiah. Pada bagian 3 nanti kita akan berlayar bersama Darwin di kapal Beagle, melihat dunia dari matanya, dari pantai Amerika Selatan hingga Kepulauan Galapagos, tempat di mana teori evolusi mulai menemukan bentuknya.